Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrizat Alif Muhammad dengan nomor NPM 21351644462 dari Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Mata kuliah yang saya presentasikan kali ini yaitu Marketing Public Relation kelas K01, dosen pengampu Ibu Dian Meta Arianti, SSOS MSI. Judul presentasi mata kuliah Marketing Public Relation saya yaitu Word of Mouth dan Direct Selling. Ya, apa itu word of mouth? Yang perlu kita ketahui bahwa word of mouth adalah salah satu dari sekian banyak strategi marketing yang paling terkenal dan legendaris. Sama sepertinya, nama word of mouth adalah suatu upaya pemasaran yang dilakukan dari mulut ke mulut. Jadi, jika ada seseorang pelanggan yang merasa sungkan dengan produk tertentu, maka dia bukan hanya suka saja, bisa jadi juga dia sering membicarakan produk tersebut ke teman atau kerabatnya. Jadi orang tersebut sudah membantu brand atau perusahaan dalam menyebarluaskan informasi terkait produk melakukan kegiatan word of mouth. Word of mouth adalah kegiatan yang dilakukan secara sederhana untuk memberikan informasi pada orang yang sudah dikenal. Biasanya kegiatan ini dijadikan sebagai salah satu strategi pemasaran dengan metode merekomendasikan suatu produk kepada mereka yang berada dalam kelompoknya sendiri. Jadi, kalau misalkan kita word of mouth itu kan dari mulut ke mulut. Itu biasanya kalau misalkan kita membeli suatu barang, kita memakai barang yang bagus seperti baju, itu pasti kan kayak, baju lu bagus, ada nama mereknya. Itu biasanya teman circle kita, kelompok kita tuh jadi nanya, terus kita kasih tahu ini di sini aja gitu. Ada buka aja IG-nya, banyak artikelnya kok, banyak katalognya kok gitu. Oke. Terus juga word of mouth ini marketing salah satu suatu keadaan ketika minat pelanggan pada suatu produk akan tergambar pada dialog kesehariannya. Sederhananya, saat ada seorang konsumen yang sangat menyukai suatu produk barang, maka orang tersebut akan secara otomatis ingin selalu membicarakan produk barang tersebut kepada orang lain setiap hari. Nah, tentunya konsumen tersebut akan terus memberikan pujian pada produk barang yang disukai tersebut secara tidak langsung. Bahkan kemudian besar dia juga akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang terdekatnya untuk ikut menggunakan produk barang yang sudah digunakan. Nah, jadi pada dasarnya word of mouth adalah salah satu strategi marketing yang sifatnya gratis untuk suatu brand yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh para pelanggan tetapnya. Selain itu, perlu diketahui juga word of mouth marketing ini bisa memotivasi dengan berbagai faktor, seperti ketika perusahaan Anda melakukan press release pada beberapa media ternama. Selanjutnya, keuntungan dari word of mouth. Nah, di sini ada berupa template-nya, yaitu 92% orang akan lebih mempercayai produk rekomendasi dari orang terdekatnya. Maksudnya apa? Nah, word of mouth itu sendiri memiliki peran yang sangat berpengaruh dan juga efektif dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Word of mouth dapat menyebarluaskan informasi secara cepat dan dapat dipercaya oleh para konsumennya dalam saat suatu penelitian yang dipublikasikan dalam situs resmi Nielsen. Dilaporkan bahwa 92% orang akan lebih mempercayai produk rekomendasi dari orang terdekatnya, sehingga jenis pemasaran ini menjadi jenis yang sudah terbukti sangat mampu memberikan keuntungan. Selain itu, keuntungan lainnya dari strategi marketing ini selanjutnya adalah manfaat word of mouth. 1. Meningkatkan kepercayaan. 2. Membangun brand. 3. Tidak membutuhkan biaya. Kita bahas yang satu dulu, meningkatkan kepercayaan. Ya, meningkatkan kepercayaan. Keuntungan paling utama dari adanya kegiatan word of mouth adalah membangun kepercayaan kepada konsumen terkait produk barang yang ditawarkan perusahaan. Jadi, word of mouth akan secara otomatis terjadi ketika ada pelanggan yang merasa ketika suatu menggunakan produk dari perusahaan. Membangun brand, kita tentunya paham bahwa suatu brand atau bisnis baru perlu membangun brandnya sebaik mungkin agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Selain dilakukan dengan cara media sosial atau media lainnya, ternyata strategi dari word of mouth ini juga bisa dijadikan sebagai pilihan yang efektif. Nancy Wagner tidak membutuhkan banyak biaya. Keuntungan lainnya dari menggunakan strategi word of mouth adalah minimnya penggunaan biaya. Jadi perusahaan tidak melulu harus mengeluarkan banyak biaya dalam melakukan kegiatan marketing, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.
Salah satu strategi pemasaran ini cukup terjangkau karena hanya harus memanfaatkan pengalaman yang diperoleh oleh pelanggan. Namun, agar word of mouth marketing ini bisa berjalan efektif, setiap perusahaan harus mampu melakukan upaya lainnya. Itu tadi manfaat word of mouth. Selanjutnya ada word of mouth sebagai sumber informasi. Ya, word of mouth sebagai sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Hasan 2010, word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur. Ketika informasi datang dari seorang teman, itu lebih kredibel karena tidak ada association dari orang dengan perusahaan atau produk. Word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Word of mouth menghasilkan media iklan informal. Word of mouth dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Selanjutnya ada dimensi word of mouth. Fitz 2009-31. Terdapat 5 dimensi atau elemen dasar word of mouth yang dikenal dengan 5T, yaitu tadi talkers pembicara, topics tools, alat talking partisipasi, tracking pengawasan. Penjelasan 5 elemen tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama, talkers pembicara. Ini adalah kumpulan target di mana mereka akan membicarakan suatu merek, biasa disebut juga influencer. Nah, talkers ini biasanya siapa saja, mulai dari teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain. Selalu ada orang yang antusias untuk berbicara. Topics ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talker. Topik ini berhubungan dengan apa yang ditaruhkan oleh suatu merek, seperti tawaran spesial, diskon, produk baru, atau pelayanan yang memuaskan. Topik yang baik ialah topik yang simple, mudah dibawa, dan natural. Seluruh words of mouth memang bermula dari topik yang bergairah untuk dibicarakan. Nah, tools, alat penyebaran dari topik dan talker. Topik yang selalu ada juga membutuhkan suatu alat yang membantu agar topik atau pesan dapat berjalan. Talking parts, partisipasi. Suatu pembicaraan akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk. Maka perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar words of mouth dapat terus berjalan dan terus berlanjut. Tracking pengawasan ialah suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Nah, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempelajari masukan positif atau negatif konsumen, sehingga dengan begitu perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk kemajuan yang lebih baik. Nah, selanjutnya jenis-jenis words of mouth. Yang pertama ada organic words of mouth, yaitu pembicaraan yang bersemi secara alami dari kualitas positif dari perusahaan Anda. Nah, yang kedua ada amplified words of mouth, pembicaraan yang dimulai oleh kampanye yang disengajakan untuk membuat orang-orang berbicara. Ya, pada level ini konsumen membicarakan produk atau level merek perusahaan. Level pertama ini merupakan word of mouth yang paling mendasar yang sering terjadi dan dilakukan. Word of mouth pada level ini tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Promoting pada level ini, konsumen mulai mempromosikan produk perusahaan kepada orang lain, atau word of mouth to make your customer to the promotions. Nah, sedangkan selling pada level ini, konsumen menjual produk perusahaan, atau word of mouth to make your customer to the selling. Ini merupakan tahapan word of mouth yang paling penting bagi sebuah perusahaan. Pada level ini, konsumen membuat suatu komunikasi pemasaran yang membantu penjualan produk. Ya, peran e-worm dalam sosial media Indonesia. Ya, di era perkembangan zaman ini, kayaknya semuanya juga sudah digitalisasi ya. Dari kayak mulut ke mulut, bidang pemasaran tidak asing lagi tuh. Cara promosi ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, sebelum ilmu pemasaran telah demikian berkembang seperti sekarang. Ketika seorang pelanggan merasa puas dalam membeli, memakai jasa, atau produk barang di suatu tempat, ia cenderung akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain, khususnya kepada orang terdekatnya. Pada era digitalisasi ini, seperti ini nih, word of mouth setelah berubah nama menjadi e-worm. Ya, memang ada perbedaan antara worm dan e-worm, seperti yang disebutkan oleh Brion dan Lilly 2008. Berikut,
Mereka berkomunikasi tanpa tatap muka. Dan yang kedua, informasi tersebut diberikan kepada penerima kembali tanpa meminta atau mencari. Namun digitalisasi sebagai wujud dari perkembangan teknologi yang sangat pesat yang tujuannya utamanya memberikan kemudahan dan efisiensi dari berbagai segi seperti efisiensi tenaga, biaya, prosedur, dan lain-lain. Masih memandang IWOM sebagai hal vital dalam bidang promosi. Oleh karena itu, saat ini banyak riset yang meneliti IWOM dan implikasi secara virtual. Faktor-faktor yang mempengaruhi WOM. Ya, faktor-faktor emosional dalam diri seseorang dapat ditimbulkan oleh informasi yang diperoleh melalui komunikasi word of mouth, seperti keinginan atau kebutuhan terhadap suatu produk atau jasa. Munculnya suatu keinginan atau kebutuhan tersebut dapat memotivasi seseorang untuk sampai pada pengambilan keputusan untuk menggunakan suatu produk atau jasa tertentu. Yang kedua ada kognisi. Faktor kognisi menurut Regen dalam Hughes tahun 2005 adalah mencakup ketidakpastian terhadap suatu produk atau jasa dapat menjadikan komunikasi word of mouth menjadi efektif. Dalam arti bahwa seseorang akan berusaha mencari informasi yang lebih memadai tentang suatu produk atau jasa terutama melalui komunikasi word of mouth. Yang ketiga ada opinions leader. Faktor opinions leader, faktor lainnya yakni opinions leader dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi WOM. Opinion leader yang dimaksud adalah orang-orang yang dapat ditanyai dan dimintai informasi karena keahlian, pengetahuan, komunikasi yang luas, dan rujukan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang dibandingkan yang lainnya. Faktor ikatan sosial menurut Regen dalam Hughes tahun 2005 memberikan pengaruh efektivitas terhadap komunikasi WOM. Karena individu yang berada dalam kondisi ikatan sosial yang kuat akan selalu berinteraksi dan saling bertukar informasi atau berita. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam komunikasi word of mouth terdapat adanya suatu jaringan informasi yang disebut dengan network. Hubs yakni di individu yang berkomunikasi dengan lebih banyak individu lain mengenai suatu produk dibanding dengan rata-rata individu lain. Ya, selanjutnya ada perbedaan words WOM dan IWOM, electronic word of mouth. Yang pertama ada electronic word of mouth. Ya, relatif tidak mengenal satu dengan yang lain, lebih mudah diukur dan dievaluasi, menggunakan reputasi online sebagai acuan, bersifat multi-way exchange information sehingga menjangkau lebih luas. Electronic WOM, semuanya serba gadgeting. Di era media sosial ini milenial relatif tidak mengenal satu dengan sama lain ya, karena tidak tatap muka, tapi lebih mudah diukur dan dievaluasi. Terus traditional word of mouth bersifat interpersonal, face to face ya, karena ini sifatnya offline, kayak ketemu gitu. Mudah mendapatkan konsumen loyal ya, ketemu sama pelanggan secara langsung, bisa mengobrol, bisa bertanya-tanya, jadi kayak tahu sifatnya, kayak oh ketika dia cocok sama kita, dia bakal jadi pelanggan yang sangat loyal gitu. Menyadari truthworthiness karena berhubungan dengan penjualan. Keandalan salesman sebagai faktor psikologi utama loyalitas ya kan. Sebagai salesman ini kayak ngomong-ngomong gitu, kalimat persuasif yang membuat pelanggan itu juga jadi kayak mau beli. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke direct selling, direct marketing, direct selling, direct sales ya, itulah. Nah, sekarang apa itu direct marketing? Apa itu direct selling? Direct selling atau penjualan langsung adalah penjualan produk dalam pengaturan no retail, misalnya di rumah, online, atau tempat lain yang bukan toko. Ini menghilangkan perantara yang terlibat dalam kontribusi, seperti perdagangan grosir dan pusat distribusi regional sebaliknya. Produk dikirim langsung dari produsen ke perusahaan penjualan, lalu ke perwakilan atau distributor, dan terakhir ke konsumen. Produk yang dijual melalui penjualan langsung biasanya tidak ditemukan di lokasi retail tradisional. Ini berarti menemukan distributor atau perwakilan adalah satu-satunya cara untuk membelinya. Penjualan langsung biasanya dikaitkan dengan bisnis pemasaran jaringan, tapi mereka bukan satu-satunya menggunakan penjualan langsung. Pentingnya untuk diperhatikan bahwa direct selling tidak sama dengan pemasaran langsung. Nah, dalam kasus penjualan pertama, distributor atau perwakilan individu menjangkau
pelanggan secara langsung. Sedangkan dalam kasus pemasaran langsung, perusahaan memasarkan langsung ke klien. Nah, ada beberapa dilansir dari Wikipedia, dilansir dari Investopedia, direct marketing adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun potensial, tanpa melalui perantara pihak ketiga seperti media ataupun iklan. Kemudian secara langsung di sini memiliki arti sebagai memperkenalkan ataupun menjual produk atau layanannya. Seperti yang kita tahu di era sekarang, sudah banyak marketer yang memanfaatkan iklan untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Akan tetapi Investoped ia berpendapat bahwa strategi pemasaran yang sifatnya langsung mengarah pada pelanggan dinilai lebih efektif daripada periklanan konvensional. Bagaimana tidak, dengan melakukan teknik pemasaran secara langsung, otomatis kamu dapat menyampaikan pesan yang terasa lebih personal kepada pelanggan. Hal tersebut jelas akan membuat pelanggan lebih mencintai produkmu. Ya kan? Jika teknik ini dilakukan dengan baik, jumlah penjualan pun bisa meningkat dengan sangat drastis. Sebab kamu berhubungan pelanggan dan mengajak secara langsung, entah itu melalui email, media sosial, SMS, atau bahkan telepon. Melansir The Balance SMS, SMB, teknik ini dapat dilakukan dengan efektif jika kamu menargetkan orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap apa yang kamu tawarkan. Sebagai contoh, kamu mempunyai produk-produk kecantikan seperti bedak, lipstick, eyeliner, dan lain-lain. Agar lebih efektif, kamu bisa menargetkan perempuan sebagai pelanggan yang potensial untuk dagangan kamu. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat direct marketing. 1. Menghemat anggaran pemasaran. Pemasaran dengan menerapkan direct marketing, salah satu manfaat terbesar adalah kamu dapat menghemat anggaran untuk pemasaran. Pasalnya, kamu tidak terlalu tergantung dengan periklanan, entah itu iklan online ataupun offline. Kamu lebih fokus untuk mendapatkan segmentasi pasar yang dapat dengan tujuan menawarkan atau mengajak pelanggan secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. 2. Yaitu menjangkau pelanggan lebih banyak. Nah, dilansir dari Digital Marketing Community, direct marketing berpotensial menjangkau pelanggan yang lebih banyak. Terkadang pelanggan tidak menemukan produk atau layananmu secara online. Nah, melalui direct marketing, kamu berkesempatan untuk menjelaskan secara langsung, secara detail mengenai produk atau layananmu kepada mereka yang datang, yang membeli. Bahkan ada kemungkinan pelanggan yang telah kamu jangkau akan memberitahu produkmu kepada orang terdekatnya jika kamu berhasil membuat mereka tertarik dengan produkmu. Otomatis ini jika akan menciptakan customer advocacy dan membuat bisnismu bisa berkembang lebih cepat. Nah, yang ketiga, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, direct marketing adalah teknik marketing dengan melakukan kontak langsung dengan pelanggan tanpa perantara pihak satu, kedua, dan ketiga. Entah itu melalui telemarketing ataupun email. Teknik ini otomatis membuat hubungan dengan pelanggan terasa lebih personal. Dengan demikian, pelanggan merasa sangat dihargai sebagai konsumen. Hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap brandmu, terhadap produkmu, terhadap apa yang kamu jual. Nah, setelah membaca definisi dan jenis-jenisnya, jelas bahwa direct marketing adalah salah satu strategi pemasaran yang cukup kuat. Sebab di era modern ini, ia digadang-gadang sebagai cara yang efektif untuk membagikan informasi tentang produk atau layanan kepada para prospek. Nah, selain itu, strategi pemasaran ini memiliki sejumlah manfaat lainnya yang dapat menguntungkan para marketer. Nah, berikut adalah penjelasannya yang dikutip. Nah, yang pertama ada ampuh untuk keperluan targeting audience, fleksibel dan dapat diluncurkan pada seluruh saluran pemasaran bisnis, hemat biaya dan tak sulit untuk dilakukan. Tingkat kesuksesannya dapat diukur dengan jelas. Audiens dapat menyerap informasi terkait produk atau layanan yang lebih baik. Nah, terus juga ada contoh promosi direct marketing. Nah, katalog dan postal mailing. Nah, ini direct marketing banyak banget ininya cara itunya. Ada telemarketing, ada text messaging, ada email, ada ads on mobile device, ada online advertising, ada katalog dan postal mailing. Sekian dari saya, Fahrizat Alif Muhammad, tentang presentasi tentang Word of Mouth
dan direct selling di mata kuliah Marketing Public Relation. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.